Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang besaran turunan bersama saya, Ratnasari Irsyad Damayanti. Bagaimana keadaan kendaraan masa depan? Seperti apa yang kalian impikan sebuah kendaraan di masa depan nanti? Masa yang akan datang dan saat ini yang sedang kalian impikan. Kita punya kendaraan yang saat ini sedang dalam proses pembuatan. Yang pertama adalah Airbus, kedua adalah mobil melayang, dan yang ketiga adalah kereta cepat. Ya, ini ketiganya. Dimana Airbus ini bisa buat mobil, bisa mengangkut lebih dari satu orang ya. Kemudian dia bisa juga menjadi seperti pesawat. Jadi, dilengkapi dengan dua kendaraan dalam satu kendaraan, sebenarnya seperti itu. Dua fungsi dalam satu kendaraan. Mobil melayang, kemudian yang ketiga adalah kereta cepat. Saat ini kita sudah punya MRT, hanya kecepatannya berbeda ya. Nah, di sini mobil yang bisa digunakan juga untuk terbang dilengkapi dengan teknologi canggih, di mana di sini sudah ada yang namanya GPS, udah ada autopilot juga, kemudian dipermudah dengan segalanya. Tapi ini belum booming ya, belum ada pemberitahuan lebih lanjut untuk dipasarkan. Yang kedua adalah mobil melayang, di mana ini bisa melayang karena melawan gravitasi, kemudian di bawahnya benar-benar seperti melayang, tapi ini pun belum dirilis, hanya berada di dalam suatu ruangan dan itu masih dalam bentuk hewan-hewan, belum dalam kendaraan. Yang ketiga, kereta cepat. Di Jepang sudah ada yang tercepat, yaitu 720 km per jam, jadi cepat banget. Kita masuk ke tujuan pembelajaran di mana kalian dapat, dan kita ada di area Jakarta Surabaya dengan kemudian menganalisis percepatan suatu benda. Kemudian kalian juga dapat mengkonversi satuan panjang, massa, dan waktu secara sederhana. Ini kita masuk ke besaran pokok dan besaran turunannya. Sebelah sini adalah besaran pokok, di mana besaran pokok itu sudah ada dari sistem ilmuwan fisikanya. Jadi besaran pokok di sini ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di mana satuan mereka adalah meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandela, dan mol. Jangan lupa lambangnya ya. Untuk besaran turunan ini hanya sebagian, karena besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran pokok itu istilahnya dia tidak diturunkan ya, sudah ada oleh para ahli fisika. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa? Luas. Luas itu kan panjang kali lebar. Berarti kalau dilihat dari lambang satuannya kan dia meter sama meter. Jadilah dia panjang kali lebar berarti besaran panjang. Maka luas masuk ke simbolnya meter kuadrat. Di mana meter kuadrat berarti, atau meter persegi berarti M dikali M. Panjang dikali panjang. Walaupun panjang kali lebar ya, tapi tetap aja besarannya dibilang di sini adalah besaran turunan dari besaran panjang. Begitu juga volume. Volume juga merupakan turunan dari besaran panjang. Kalau kecepatan, meter per sekon. Berarti turunan dari besaran panjang dibagi dengan besaran turunan dari besaran besaran waktu. Karena di sini lihat meter sama sekon. Begitu juga seterusnya, kamu bisa lihat di sini nih dalam satuan dasarnya ya yang dilihat. Inilah yang turunannya. Kalau ini simbol yang nanti. Dan ini nama satuannya. Kok beda? Ini turunan yang ada di besaran pokok. Jadi kamu bisa ngelihat kalau M berarti dia turunan besaran panjang. Kalau M per S berarti dia turunan dari besaran panjang dibagi waktu.
Kilogram per meter kubik berarti dia turunan dari besaran massa dibagi besaran panjang, dan seterusnya. Titik itu artinya kali ya, kalau di fisika. Kita masuk di sini adalah contohnya. Besaran pokok bisa dilihat dari nilainya, yaitu sebuah meja, contohnya sebuah meja memiliki panjang 2 meter, di mana panjang adalah besaran, 2 adalah nilai, dan meter adalah satuannya. Jadi kamu harus tahu yang mana yang besaran, yang mana yang nilainya, yang mana yang satuannya. Yang kedua adalah sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Maka kecepatan adalah, ditulis di buku latihan kalian ya. Kecepatan adalah apa? 60-nya adalah apa? Dan kilometer per jam merupakan apa? Kita lanjut. Di sini kalian harus mengetahui kecepatan dan perpindahan. Apa sih kecepatan dan apa itu perpindahan? Nah, besaran vektor dulu. Kalian harus tahu, besaran vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Bukan nilai doang, kayak skalar ya. Besaran vektor punya nilai dan punya arah. Kecepatan adalah suatu jarak yang ditempuh dengan sebuah cepatnya. Dengan seberapa cepatnya sebuah benda berpindah pada suatu waktu atau tempat. Jadi, kecepatan merupakan besaran vektor karena punya nilai dan punya arah. Sedangkan kelajuan itu kita bikin dengan sama ya. Ini kecepatan dan kelajuan, hanya namanya. Kemudian di sini meter per sekon. Perpindahan adalah besarnya suatu jarak yang diukur dari titik awal menuju titik akhir. Jadi perpindahan itu jaraknya. Jadi dari titik yang satu ke titik yang lain. Maka perpindahannya kita sebut dengan simbol S. Di sini akan ada dua untuk kecepatan dan perpindahan, ada GLB, ada GLBB. GLB adalah gerak lurus beraturan dan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Di mana GLB adalah bergerak lurus dengan kecepatan tetap, sedangkan GLBB bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah. Di sebelah sini adalah rumus dari GLB. Rumus GLB ya, di mana V rata-rata, GLB dan GLB itu V rata-rata sama dengan S dibagi T. V rata-rata sama dengan S dibagi T. S adalah jaraknya, T adalah waktu tempuhnya. V rata-rata di sini adalah F0 F1 dikurang F0. Jadi kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Begitu juga S. S berarti jarak total. Berarti jarak akhir dikurang jarak awal ya. Kalau dia ada dua jarak yang berbeda. Oke, kita masuk di sini. Perpindahan gerak lurus berubah beraturan atau beraturan? Gerak lurus beraturan berarti GLB. Di mana GLB itu dia kecepatannya tetap. Jangan lupa. Jangan lupa, GLB itu kecepatannya adalah tetap ya, di mana di sini adalah kecepatannya tetap. Dengan kecepatan tetap. Kemudian perbandingannya, di mana perbandingan gerak lurus beraturan ini jarak yang ditempuh berbanding lurus dengan waktu tempuh nih. Perbandingannya adalah jarak yang ditempuh berbanding lurus dengan waktu yang ditempuh. Berbanding lurus berarti sama dengan dikali. Kalau dia berbanding terbalik berarti nanti dibagi. Nah, ini merupakan bentuk grafik dari GLB. Pertama adalah perbandingan antara kecepatan dan waktu, di mana kecepatannya konstan tapi waktunya bisa berubah-ubah. Ya. Jika kecepatannya 10 tapi waktunya bisa berubah-ubah, tergantung jarak. Oke, kita masuk ke GLBB. Yang kedua adalah jarak itu perpindahan.
S itu jarak atau perpindahan, V itu kecepatan, semakin besar jaraknya, semakin banyak kecil ini ya, maksudnya bukan alfa. Diperlukan, kecil adalah dicatat di buku kalian karena ini. Ingat saya salah satu yang sering terulang. Kalau di sini bukan alfa tapi A kecil atau A Latin. Dimana VT itu maksudnya adalah kecepatan akhir sama dengan VO, yaitu kecepatan awal ditambah A kali T, percepatan dikali waktu, atau mencari jarak atau perpindahan, di mana kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan dikali waktu kuadrat. Di mana GLBB adalah gerak lurus sebuah benda yang memiliki kecepatan yang berubah secara beraturan ya. Kemudian di sini dikarenakan adanya sebuah percepatan atau perlambatan yang besarnya tetap. Jadi bisa GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Di sini berdasarkan rumusnya, dari gerak lurus berubah beraturan ini sebuah perpindahan dan jarak yang ditempuh berbanding dengan kuadrat pangkat 2 waktu tempuh. Nih, perpindahan atau jarak berbanding kuadrat pangkat 2. Nih, waktunya yang ditempuh. Jadi dikuadratkan. Dimana grafiknya seperti ini. Jangan lupa dicatat. Grafiknya hubungan antara percepatan dan waktu. Tadi kecepatan ya, yang seperti ini beda. Kalau kecepatan dan waktu itu GLB, kalau percepatan percepatan dan waktu itu GLBB. Yang kedua adalah kecepatan dan waktunya dia naik, malah kebalik. Kalau tadi kan di sini S sama T, dia naik, di sini V sama T. Kalau untuk S dan T dia sedikit melengkung karena tergantung ya. Kalau ini kan dipercepat, kalau diperlambat maka ini garisnya jadi berubah, bukan begini tapi turun. Kemudian ini bukan naik tapi turun. Begini ya. Kita masuk perbedaan kecepatan dan percepatan. Pertama, sebuah mobil, di sini ada jarak lurus, mengalami percepatan karena adanya pertambahan kecepatan. Jadi tadi pelan, kemudian dia kencang. Dari 30 km per jam menjadi 60 km per jam. Kemudian dia mengalami percepatan karena ada perubahan arah kecepatan meskipun besarnya sama. Jadi di sini 60 ke 60 tapi percepatannya berubah. Kenapa? Karena tadi nih dia mengalami kecepatan dengan percepatan perubahan arah. Yang ketiga adalah mengalami perlambatan. Jadi bukan makin cepat, dari 60 km per jam dari kencang. Kemudian dia mau berhenti menuju parkiran. Maka dia akan menurunkan kecepatannya dari 60 km menjadi 30 km dan akhirnya dia akan diam. 0 km per jam. Maka kecepatan adalah suatu jarak yang ditempuh dengan seberapa cepatnya sebuah benda. Tadi udah, percepatan adalah perubahan yang terjadi pada suatu kecepatan dalam waktu tertentu. Jadi waktunya yang tertentu. Kecepatan adalah seberapa cepat melajunya. Di sini perbandingannya ya. Jadi kalau kamu ditanya perbedaan kecepatan dan percepatan, ini ada dua. Ada berdasarkan pengertian, ada berdasarkan kecepatannya. Yang pertama adalah tadi pengertian yang warna hijau ini. Sedangkan yang di bawah yang biru adalah berdasarkan kecepatannya atau percepatannya. Kecepatan adalah seberapa cepat melajunya sebuah mobil dalam menempuh suatu jarak tertentu, sedangkan percepatan mempunyai peranan untuk menambahkan kecepatan melajunya sebuah mobil agar melaju lebih cepat. Jadi kalau kecepatan adalah menempuh mobil yang menempuh suatu jarak, sedangkan percepatan adalah biar mobil melaju lebih cepat gimana? Untuk menambah kecepatannya gimana? Dengan percepatan. Kalau kecepatan tadi menempuh jaraknya, seberapa cepat menempuh jarak, sedangkan percepatan adalah penambahan kecepatan agar mobil lebih cepat. Oke, ini penugasannya. Jawablah pertanyaan berikut. Pertama adalah besaran apa saja yang mempengaruhi kecepatan
sebuah benda. Besarannya itu dari besaran pokok ya. Besaran apa saja yang mempengaruhi? Ada 2 besaran atau 3 dan seterusnya. Bagaimana benda dikatakan dipercepat? Jadi benda dikatakan dipercepat jika apa? Apakah perbedaan kecepatan dan percepatan? Ayo, tadi barusan kita bahas. Jadi kamu harusnya sudah mengerti. Yang terakhir adalah kerjakan tabel. Di sini ada sebuah tabel. Nah, di sini ada tabel di mana saya memberikan contoh. Saya ngambil dari nomor 3-nya. Saya ngambil nomor 3, bisa lihat di sini. Nah, nomor 3 di sini adalah milimeter, di mana meter adalah satuan dari panjang. Karena ini dikali panjang kali lebar, maka dia milimeternya milimeter persegi atau milimeter pangkat 2. Maka di sini contoh kertas memiliki 210 kali 297 mm, yang artinya adalah, berarti kalau kita kalikan jadi 62.370 mm persegi, maka 62.370-nya adalah nilai, kemudian milimeter tadi, milimeter persegi adalah satuan, dan luas adalah hasil perkalian panjang kali lebar ya, yang merupakan besaran turunan. Jadi saya ngambil dari kertas, di mana besarannya adalah luas, kemudian yang tertera, masuknya ke besaran turunan ya, tapi kita ngomonginnya besarannya pada besaran turunannya itu apa? Luas, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Yang tertera adalah milimeter persegi, tapi satuan internasionalnya adalah meter persegi. Silakan kalian buat, di sini hanya ada 3, yaitu 340 mili itu apa maksudnya? 85 gram itu apa maksudnya? Kemudian kamu cari lagi 3, cari di sekitar kalian yang ada angka besarannya. Cari benda di sekitarmu yang dapat dilihat besarannya. Dalam gambar hanya 1 dan 2. Lengkapi tabel dan upload tugasmu pada Google Form yang sudah selamat mengerjakan. Mulailah dari diri sendiri untuk mengerjakan dengan jujur dan percaya diri. Kalau tidak bisa, silakan bertanya ke guru mata pelajaran kalian. Terima kasih.